Tapi ini kok hijau ya Pak? Iya. Kita ganti aja gimana Pak? Boleh? Nah, ini kan halo kan pajak, ketemu lagi bersama saya Melva. Saya Dasa. Kita akan bicarakan tentang ibu pot unifikasi. Nah, mungkin sebelum kita bicarakan tentang ibu pot unifikasi, kita perlu flashback dulu ya Pak, tentang penggunaan dan pelaporan SPT sebelum ada SPT unifikasi ini. Ketika wajib pajak bertransaksi, ada kewajiban pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh wajib pajak selaku pemungut dan pemotong. Atas pajak-pajak yang telah dipungut dan dipotong disetorkan ke kas negara. Ada kewajiban pelaporan pajak juga yang dulunya harus dilaporkan per SPT dan per jenis pajak. Misalnya pemotongan PPh pasal 23 dilaporkan pada SPT PPh pasal 23, PPh pasal 22 dilaporkan pada SPT masa PPh pasal 22. Nah, semua SPT memiliki aplikasi pelaporannya masing-masing. Ibu pot unifikasi ini bertujuan untuk membuat aplikasi pelaporan SPT masa yang banyak itu menjadi lebih mudah, lebih sederhana, yaitu dibuat dalam satu SPT yang diberi nama Ibu Pot Unifikasi. Nah, jadi sebenarnya Ibu Pot Unifikasi ini apa sih Pak? Berbicara mengenai Ibu Pot Unifikasi adalah aplikasi atau perangkat lunak yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang dapat digunakan untuk membuat bukti pemotongan atau pemungutan unifikasi serta mengisi dan menyampaikan SPT masa PPh unifikasi. Aplikasi ini digunakan untuk membuat bukti potong dan pelaporan SPT masa. Wah, jadi bisa buat bukti potong dan pelaporan SPT masa gitu ya Pak? Betul sekali, iya. Nah, tadi kan Bapak sampaikan ada kata-kata unifikasi Pak. Nah, ini mungkin bisa Bapak sampaikan ke kawan pajak yang sedang menyaksikan podcast kita hari ini. Apa sih Pak bedanya SPT yang biasanya sama SPT unifikasi ini? Nah, perbedaan SPT yang biasanya yang digunakan atau dengan SPT unifikasi, kalau kita melihat pengertian arti dari unifikasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai hal penyatuan, hal menjadikan dia seragam. Sedangkan SPT secara Undang-Undang KUP adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Maka secara sederhana SPT unifikasi adalah proses penyatuan atau penyeragaman berbagai jenis pelaporan dalam satu SPT. SPT itu dibagi dua, yaitu SPT masa dan SPT tahunan. SPT tahunan terdiri dari SPT tahunan PPh orang pribadi dan SPT tahunan PPh badan. Untuk SPT masa, SPT yang dipotong atau dipungut dan dilaporkan di setiap bulan. Terbagi dua jenis pajak, yaitu SPT masa PPh, pajak penghasilan, dan SPT masa PPN atau pajak pertambahan nilai, dan juga pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Nah, saat ini SPT unifikasi hanya diterapkan untuk SPT PPh saja. Baik, nah seperti biasanya kan Pak, sebelum kita masuk lebih jauh membahas tentang Ibu Pot unifikasi ini, biasanya kan kalau pemerintah untuk melaksanakan sesuatu kan harus ada dasar hukumnya Pak. Nah, sedangkan Ibu Pot unifikasi ini kira-kira ada nggak Pak dasar hukumnya? Mengenai dasar hukum, peraturan ini diatur di dalam ketentuan Per Dirjen Pajak yang sebelumnya diatur di tahun 2019. Nah, perjalanan waktu di Per 23 tahun 2020 selanjutnya dilakukan lagi pembaharuan. Nah, jadi kalau dalam melaksanakan suatu kebijakan itu Melva memang tidak asal-asalan karena pasti ada yang mendasarinya. Nah, penggunaan Ibu Pot unifikasi merujuk pada pasal 1 angka 7 di Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor Per 24/PJ/2021 yang tentunya juga berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan lainnya. Nah, Pak, sekarang mungkin Bapak bisa jelaskan nih. Tadi kan Bapak bilang SPT PPh yang bisa digunakan
untuk ibu pot unifikasi ini. Nah, kira-kira jenis PPH apa saja Pak yang bisa digunakan untuk ibu pot unifikasi? Saat ini terdapat beberapa jenis pajak yang penamaannya sesuai dengan pasal dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu PPH Pasal 4 Ayat 2, PPH Pasal 15, PPH Pasal 21, PPH Pasal 22, PPH Pasal 23, PPH Pasal 25, dan PPH Pasal 26. Jadi sesuai dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang PPH. Pelaporannya pun dalam format SPT sesuai dengan namanya. Kecuali SPT PPH Pasal 25 sudah tidak wajib disampaikan sepanjang surat setoran pajak atau nomor transaksi penerima negara disingkat NTPN itu sudah ada, jadi sudah tersetor dan artinya itu sudah terlapor. Oh, jadi kalau udah bayar berarti sudah lapor ya Pak? Sudah lapor. 25 ini. Khusus untuk PPH Pasal 25. Nah, tujuan dibuatnya ibu pot unifikasi ini untuk bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya dalam pelaporan SPT tadi. Nah, jadi jenis pajak yang dapat dilaporkan dalam ibu pot unifikasi ini adalah PPH Pasal 4 Ayat 2, PPH Pasal 15, PPH Pasal 22, PPH Pasal 23, dan PPH Pasal 26. Oh, begitu. Iya. Nah, terus Pak, kalau PPH Pasal 21 gimana? Nah, kalau PPH Pasal 21 dan PPH Pasal 26 wajib pajak orang pribadi luar negeri masih tetap menggunakan aplikasi yang sudah ada sebelumnya, yaitu ISPT PPH Pasal 21 secara terpisah. Oh, gitu. Iya. Jadi khusus untuk PPH Pasal 21, kawan pajak masih menggunakan ISPT PPH Pasal 21 dengan mekanisme pelaporan masih yang pakai sebelumnya Pakai ya Pak? sebelumnya, betul. Oke. Kalau boleh tahu Pak, ini kan ibu pot unifikasi. Kemudian ada juga namanya ibu pot unifikasi instansi pemerintah. Itu apakah aplikasi yang sama atau aplikasi yang beda Pak? Bedanya gimana gitu? Kalau aplikasi ini berbeda dengan ibu pot instansi pemerintah. Ya, walaupun salah satu tujuannya sama, yaitu bagaimana memberikan kemudahan kepada wajib pajak. Namun penggunaan dan fitur di dalamnya ini antara ibu pot unifikasi instansi pemerintah dan ibu pot unifikasi itu sendiri sedikit berbeda. Kalau ibu pot unifikasi instansi pemerintah menggunakan pelaporan PPH dan PPN karena memang tugas dan fungsi bendahara instansi pemerintah itu sendiri yang mencakup sebagai pemungut dan pemotong untuk semua jenis pajak. Sedangkan kalau ibu pot unifikasi ini hanya untuk pelaporan pajak penghasilan selain PPH Pasal 21. Nah, untuk PPN masih menggunakan aplikasi e-faktur yang pelaporannya pun melalui situs yang berbeda, yaitu web efaktur.pajak.go.id. Oh gitu Pak, Iya. makanya untuk ibu pot unifikasi ini tidak termasuk PPN ya Pak? Tidak Karena termasuk. dia punya aplikasi sendiri gitu Betul, ya? Oh betul. rupanya gitu kawan Iya. pajak. Nah kawan pajak, ibu pot unifikasi kan ternyata berbeda dengan ibu pot unifikasi instansi pemerintah. Nah untuk menggunakannya ini Pak, punya syarat tertentu kah atau bisa langsung aja Pak digunakan? Benar. Syarat pertama adalah pengguna ibu pot unifikasi ini hanya digunakan secara online, sehingga untuk penggunaannya harus memiliki e-fin terlebih dahulu. Bila lupa e-fin, silahkan menghubungi kantor pelayanan pajak. Kemudian syarat kedua harus memiliki yang disebut sertifikat digital. Sertifikat digital ini sebagai pengganti tanda tangan. Caranya harus mengajukan ke kantor pelayanan pajak tempat di mana wajib pajak terdaftar. Menyampaikan formulir permohonan dilampiri dengan akte pendirian usaha. Pastikan seluruh pengurusnya telah melaporkan SPT tahunan PPH orang pribadi yang menjadi kewajibannya dan SPT tahunan PPH badan perusahaan paling minimal 2 tahun terakhir, fotokopi SPT tahunan PPH badan tahun pajak terakhir dan tanda terimanya, asli dan fotokopi KTP, paspor, kitas, kitab pengurus. Untuk klarifikasi kebenaran data, untuk diklarifikasi ke dokumen tadi. Dan asli kartu keluarga pengurus dan soft copy pas foto pengurus.
Untuk dokumen asli tadi jangan khawatir akan dikembalikan kepada wajib pajak setelah diklarifikasi oleh petugas. Dan syarat lain yang diperlukan. Misalnya apabila pengurusnya tidak ada namanya di SPT tahunan PPh Badan, maka harus melampirkan dokumen lain yang disyaratkan. Setelah semua dokumen yang diperlukan lengkap, maka akan diberikan sertifikat elektronik dan diperkenankan membuat pasprase, yaitu password yang akan digunakan dalam penggunaan sertifikat elektronik tadi. Jadi perlu diketahui juga bahwa sertifikat elektronik berlaku hanya 2 tahun, jadi dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Oh, jadi karena ini kan penggunaannya online ya Pak? Iya. Jadi dokumen yang dibutuhkan juga harus yang secara digital. Digital, Jadi betul. sertifikatnya juga digital. Digital, iya. Gitu. Dan berlakunya cuma 2 tahun aja ya Pak? Betul sekali, hanya berlaku 2 tahun saja, jadi nanti diperpanjang sesuai dengan... Oh, bisa diperpanjang. Oke. Gitu kawan pajak nanti kalau Siap. sudah mau mendekati masa berlakunya Habis, kita bisa perpanjang lagi. Perpanjang lagi, iya. Tadi kan Bapak udah jelaskan harus punya e-fin, terus harus punya sertifikat elektronik kan ya Pak. Nah kalau kita sudah punya nih sertifikat elektronik atau sertifikat digital dan e-fin, cara menggunakan ibu unifikasi ini Iya. gimana Pak? Yang pertama-tama itu wajib pajak harus login dulu di akun djponline.pajak.go.id masing-masing wajib pajak. Nah, nanti masuk memilih tab lapor, kemudian pilih sub menu pra pelaporan. Terus yang kedua, bila ibu pot unifikasi belum ada di sub menu pra pelaporan itu, maka wajib pajak silakan untuk mengaktifkan dulu menu profil. Oh, ada di profil. Menu profil kemungkinan belum tercentang di situ, belum mengaktifkan menu ibu pot unifikasi. Pada saat masuk ke menu profil, kemudian bagian ketiga itu kita memilih tombol ibu pot unifikasi. Setelah yang itu, yang keempat selanjutnya aplikasi ibu pot unifikasi ini digunakan untuk membuat bukti potong yang kemudian nantinya bukti potong yang sudah dibuat otomatis akan masuk di SPT yang terbentuk. Terus langkah yang kelima, dalam ibu pot unifikasi juga dapat membuat kode billing sesuai dengan kode jenis pajak dan jenis setoran bukti potong yang dibuat, sehingga tidak akan ada kesalahan penyetoran pajak dan tidak perlu dipindah bukukan. Terus yang terakhir, setelah bukti potong masuk di SPT, kemudian bukti pembayaran telah terkonfirmasi, maka SPT bisa langsung dilaporkan. SPT yang dilaporkan adalah seluruh jenis pajak penghasilan selain PPh pasal 21 tadi, sehingga tidak perlu menggunakan berbagai aplikasi tapi cukup dilaporkan dalam satu aplikasi. Sangat mempermudah lah wajib pajak. Iya Pak, jadi tadi kan Bapak bilang ada salah satu fiturnya bisa membuat kode billing. Jadi wajib pajak semakin mudah, nanti nggak ada kesalahan pembuatan kode billing. Jadi tidak perlu lagi pemindah bukuan gitu kan Betul, Pak? meminimalisir terjadinya kesalahan penyetoran nilai pajak dalam billing. Iya, Gitu, nah gitu kawan pajak. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya nih Pak. Iya. Ini kira-kira kapan Pak wajib pajak bisa menggunakan aplikasi ibu pot unifikasi? Ketentuan ini sebenarnya berlakunya di awal Januari 2022 setelah efektif berlakunya aturan Per 24 di tahun 2021. Pada masa transisi di tahun 2019, 2020 terus 2021 di masa Desember, efektif pemberlakuannya di masa Desember, tapi setelah ada penyesuaian ketentuan berubahlah dan efektif berlaku di tahun 2022 dan resminya Melva berlakunya per masa pajak April 2022. Oh, jadi sebenarnya udah bisa digunakan ya Pak? Sudah bisa digunakan sejak wajib pajak mau bikin bukti potong, mau bikin kode billing juga udah bisa di situ ya? Iya, betul sekali. Jadi sejak masa April lah 2022 maka wajib pajak sudah resmi bisa menggunakan sampai dengan sekarang. Oh gitu. Nah mungkin nanti kawan pajak sudah mulai bisa cari tahu atau mulai bisa menggunakan aplikasi ibu pot unifikasi kalau belum pernah menggunakan sama sekali. Jadi dengan kawan pajak kita sudah dengarkan sama penjelasan dari Pak Dasa. Yang pastinya ibu pot unifikasi ini kan untuk mempermudah wajib pajak kan dalam pembayaran maupun pelaporan SPT. Nah mungkin untuk mengakhiri perbincangan kita kali ini, ada yang ingin Bapak sampaikan kah untuk wajib pajak yang menyaksikan tayangan ini Pak?
kami ingin menyampaikan beberapa hal bahwa Direktorat Jenderal Pajak senantiasa terus melakukan perbaikan dari hari ke hari untuk menjadi lebih baik dan semakin mempermudah wajib pajak termasuk dalam penggunaan aplikasi Bupot Unifikasi ini. Yang tujuannya apa? Adalah untuk bagaimana memberi kemudahan wajib pajak sehingga tidak perlu menggunakan berbagai aplikasi yang pelaporan tadinya cukup menggunakan satu aplikasi saja. Baik, demikian perbincangan kita dalam podcast kali ini. Akhir kata, saya Melva dan Saya Dasa. kami pamit undur diri. Semoga kawan pajak semakin teredukasi. Sampai jumpa. Sampai jumpa.